Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, kami akan sampaikan sebatas yang diperbolehkan untuk disampaikan. Maka ketahuilah, seperti pada berita-berita yang telah kami sampaikan sebelumnya, maka semenjak tanggal 11 Maret 2023 adalah titik akhir dari perjalanan orang-orang yang diperjalankan dan gerbang awal dimulainya peradaban baru akhir zaman. Dan telah kami katakan dan kami sampaikan bahwa dimulai dari tanggal 11 Maret 2023 hingga sampai pada tanggal 8 April 2023 adalah dibukanya gerbang zaman dengan pencairan dana amanah lahir melalui semua mekanisme yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku amanah dana amanah lahir. Bila hal yang kami sampaikan ini mulai dilaksanakan dan terlaksana, maka sesungguhnya bahwa Zatul Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat menyayangi hamba-hambanya, wabil khusus bagi semua yang hidup di tanah perjanjian dan yang diperjanjikan, yaitu bumi Nusantara, sebagaimana yang telah disebut oleh baginda Rasul Muhammad SAW sebagai bangsa harta simpanan merah dan putih. Jika harta amanah lahir telah dapat mulai direalisasikan, maka hal itu adalah bentuk dari kedewasaan semua pemimpin di negeri ini, baik itu yang melalui jabatan secara langsung maupun para pemimpin dan pembesar yang tidak terkait dengan jabatan secara langsung, yaitu menghindari dari dikeluarkannya harta amanah gaib yang bisa menimbulkan dampak perang saudara, sebagaimana yang termuat dalam hadis harta simpanan merah dan putih. Dan yang harus diusahakan pada saat ini adalah janganlah sampai terjadi dua kelompok yang sama-sama berhadapan dengan mengangkat pedang untuk berperang, namun dua kelompok itu pun sama-sama bertakbir. Kami sampaikan yang seperti itu karena di dalam negeri Nusantara ini, secara perhitungan alam dunia lahir, adalah sedang menghadapi sebuah peristiwa besar, yaitu proses pemilu, dan menyebabkan rawan terjadinya konflik antar sesama. Dan ketahuilah bagi dirimu dan bagi semuanya, bahwa yang sedang terjadi saat ini adalah asap-asap api pertentangan yang dihembuskan oleh golongan Al-Masih Ad-Dajjal, yang dilawan pula oleh golongan Al-Mahdi dengan menahan diri. Yang demikian itu dikarenakan bahwa sebaik-baiknya bentuk perjuangan, baik itu dengan mengangkat pedang ataupun dengan senapan dan mesin, serta sebaik-baiknya bentuk kekuasaan itu akan dijalankan adalah nanti saat memang telah bersama dengan Khalifatullah Al-Mahdi Ratu Adil yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai dua kelompok yang sama-sama mengangkat pedang dan sama-sama bertakbir pula itu, kelak pun akan tetap terjadi, yaitu pasukan Al-Masih Ad-Dajjal dari golongan kaum Khawarij yang mengaku Imam Al-Mahdi, yang akan berhadapan dengan pasukan Al-Mahdi yang sebenar-benarnya. Maka tetaplah berhati-hati dan waspada, tetap menjaga diri dalam kebenaran, agar diberikan petunjuk untuk bisa membedakan mana Al-Masih Ad-Dajjal dan mana pula Imam Al-Mahdi yang sama-sama bertakbir.
Wahai Sang Penyair, kami akan jelaskan kepadamu dan kepada semuanya tentang bagaimana dirimu dan semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu ini dalam mengambil sikap dan pedoman pada saat sesudah pencairan harta amanah lahir ini dimulai. Maka dengarkanlah baik-baik bagi dirimu dan semua orang yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu ini, bahwa ketika harta amanah lahir mulai dicairkan, maka awal peradaban baru akhir zaman telah dimulai, yaitu dengan tegaknya hukum keadilan, baik secara lahir maupun secara gaib. Secara lahir maka akan ditegakkan dengan sistem hukum sebagai pedangnya, atau hukum yang dijalankan dengan tegas untuk memproses siapa yang salah dan menunjukkan siapa pula yang benar. Sedangkan penegakan hukum secara kegaiban, yaitu bagi siapa saja yang dalam kejahatan tersembunyi, seperti contoh korupsi yang tidak pernah terdeteksi atau tersentuh secara hukum, maka orang-orang yang seperti itu akan diadili melalui hukum kegaiban dan juga hukum alam. Yang demikian itu adalah perwujudan dari kalimat becik ketitik ala ketara, sapa sing nandur bakal ngunduh woing pakarti. Yang baik akan tampak sebagai sesuatu hal yang baik, yang salah akan tetap tampak sebagai sesuatu yang salah. Siapa menabur, maka dia yang akan menuai. Dan yang demikian itu pula adalah sebagai penegakan hukum Tuhan di muka bumi. Tidak lagi seperti di waktu-waktu yang telah dilewati, di mana sumpah diperjualbelikan. Sumpah hanya menjadi kata-kata mainan, karena dianggap bahwa sumpah tidak menemui akibatnya. Maka di waktu yang akan datang, sumpah-sumpah yang diucapkan dengan nama Tuhan akan berlaku sesuai dengan perbuatannya dan kebenarannya. Wahai Sang Penyair, ketahuilah bagi dirimu dan semuanya, hal itulah yang dikatakan sebagai seleksi alam. Kemudian hal yang kedua yang akan kami sampaikan berkaitan dengan apabila harta amanah mulai dicairkan, maka bagi dirimu dan semua umat yang berada di wilayah Nusantara, di tanah harta simpanan merah dan putih, yang berada dalam naungan Pancasila dan NKRI, maka tetaplah jaga persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan umat antar agama apapun, kesatuan antar suku dan budaya dari manapun di wilayah negeri Indonesia ini. Sebab dengan dimulainya pencairan harta amanah lahir, maka sesungguhnya bahwa Indonesia ini akan menjadi tanah perebutan tiga kekuatan besar di dunia. Karena yang harus kami jelaskan adalah bahwa tangan-tangan Al-Masih Ad-Dajjal dan tangan-tangan Imam Al-Mahdi di alam dunia lahir adalah sudah disusun dan terbentuk secara rapi dan rahasia melalui sistem politik dan operasi intelijen secara internasional dan sudah tersebar di semua negara-negara di dunia. Sedangkan gerbang zaman peradaban baru akhir zaman itu dibuka di bumi Indonesia, maka di bumi Indonesia inilah yang akan mereka jadikan tempat layaknya Tegal Kurusetra, tempat pusat di mana perang itu terjadi. Maka sekali lagi kami perjelas dan kami tegaskan, jagalah persatuan dan kesatuan bangsa, lintas agama, suku, ras, dan budaya, untuk mempertahankan bumi Nusantara sesuai cita-cita para leluhur dan pendiri bangsa.
Tetaplah jaga Pancasila, merah putih, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Wahai sang penyair, ketahuilah bagi dirimu dan semuanya, bahwa dengan dibukanya gerbang peradaban baru akhir zaman, yaitu dengan dicairkannya harta amanah lahir, itu adalah tahap pertama menuju tatanan dunia baru. Maka tahap pertama dari zaman peradaban baru ini adalah tahap terbukanya kewahyuan Ratu Adil Satrio Piningit, dan belum sampai pada tahap Ratu Adil Imam Al-Mahdi menuju mercusuar dunia. Itulah berita dan penjelasan yang telah boleh untuk disampaikan sebagai bahan pengertian bagi semua orang, agar tetap menjadi waspada dan hati-hati, dan agar supaya tetap selamat dalam jalan kebenaran, yaitu jalan yang dikehendaki oleh Zatul Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi golongannya orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kemudian sedikit kami tambahkan sebagai penjelas, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan gerbang peradaban kehidupan akhir zaman itu, portal waktu antar dimensi, adalah bumi Nusantara, yaitu tanah harta simpanan merah dan putih. Maka kami selalu mengingatkan kepada semuanya tentang beratnya fitnah akhir zaman, khususnya di bumi Nusantara, tempat semua yang terkait dengan kalimat akhir zaman itu akan dimulai. Dan ketahuilah bagi semuanya, bahwa ruh gaibnya Al-Masih Ad-Dajjal dan ruh gaibnya Imam Al-Mahdi, saat ini kedua-duanya sudah berada di bumi Nusantara. Meskipun raga lahirnya dari kedua-duanya sama-sama belum mengerti dan mengetahui tentang siapa dirinya. Sekali lagi kami berpesan, janganlah ditimbulkan perselisihan-perselisihan, tetaplah jaga persatuan dan kesatuan bangsa, baik antar agama, suku, ras, dan budaya. Semoga bumi harta simpanan merah dan putih, bumi Nusantara, tetap terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Pancasila dan NKRI sebagai wadah bagi bangsa Indonesia untuk membangun peradaban menuju zaman yang adil dan makmur, melebihi kemakmuran zaman yang pernah terjadi di muka bumi. Salam dari kami para kegaiban, para nabi dan para rasul, serta para waliullah yang sudah ikut berkumpul pula di bumi Nusantara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.